Nikmatnya mengawali pagi hari dengan secangkir kopi, ditemani suara deru air mengalir, kicauan burung yang seakan menyapamu, hangatnya pelukan sinar mentari yang siap membakar kembali semangatmu. Dan ini dia sepenggal cerita dari Taman Kopi Guntang. Halo semuanya, selamat datang di channel Travel Like ID. Libur akhir tahun sudah dekat, pekerjaan semakin padat merayap, dan pikiran yang penat membuat kepala semakin berat. Itu berarti kalian harus mempersiapkan rencana liburan kalian dari sekarang, biar acara healing nggak bikin pusing. Nah, di video kali ini aku mau berbagi cerita pengalaman kami saat berkunjung ke salah satu destinasi wisata yang ada di Bandung. Sesuai judul di thumbnail, tempat wisata yang akan kami kunjungi ini adalah Taman Kopi Guntang. Jadi bagaimana keseruan perjalanan kami ke Taman Kopi Guntang? Tonton terus video ini sampai selesai. Saat ini kami sedang berada di ruas tol Soroja alias Tol Soreang Pasir Koja. Dan beruntungnya pagi ini kami disambut dengan pemandangan yang cukup memanjakan mata. Mungkin karena tadi malam habis turun hujan dan pagi ini cuaca cukup cerah. Jadi sejauh mata memandang kalian bisa lihat pemandangan pegunungan dengan sangat jelas. Cakep banget lah pokoknya pemandangan pagi ini tuh, karena jarang-jarang mendapat pemandangan yang bagus di pagi hari di ruas tol Soroja. Jarak Taman Kopi Guntang dari exit tol Soreang sekitar 24 km dan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam menggunakan kendaraan roda 4. Untuk rute yang kami pilih setelah meninggalkan exit tol Soreang, kami dari Soreang langsung menuju ke arah Banjaran. Nah, dari Banjaran kami langsung belok ke kanan untuk menuju ke jalan arah Pangalengan. Dan setelah sampai di pertigaan Tugu Perintis Cimaung, kami langsung belok kiri. Tapi buat kalian yang misalkan masih bingung Tugu Perintis Cimaung itu di mana sih? Nah, ini aku tampilin gambar dari Google Street View, dan jalur yang lurus ini adalah ke arah Pangalengan. Dan untuk akses menuju ke Taman Kopi Guntang, kalian tinggal belok kiri atau sama aja ke arah tempat wisata namanya Taman Bougainville. Dan kondisi jalan setelah melewati pertigaan Tugu Perintis Cimaung, ini kondisi jalannya jadi lebih sempit. Jadi kalian harus lebih hati-hati ketika berpapasan, karena di jalur ini juga masih banyak angkot yang berlalu lalang. Walaupun aspalnya nggak terlalu mulus, tapi untungnya jalan menuju ke Taman Kopi Guntang ini nggak ada tanjakan yang ekstrim traveler. Tapi kalau misalkan kalian mau kesininya dengan rombongan atau acara gathering gitu misalnya ya, untuk aksesnya sih nggak bisa pakai big bus, dan untuk medium bus sepertinya juga sulit. Jadi mungkin kesini tuh kalau misalkan kalian mau bawa kendaraan besar, paling besar itu seperti apa ya, bis engkel gitu misalnya. Akhirnya kami sampai juga di pintu masuk kawasan wanawisata Gunung Puntang. Dan untuk besaran harga tiketnya berapa, kalian simak aja videonya. Udah booking? Udah. Udah dapat invoice? Udah. Di mana? Kedua jadi 62.000 di 62.000. Oh iya. buat masuk kawasan wisata. Ya. Nanti ke kawasan wisatanya udah nggak ada pembayaran lagi. Ke Radio Malabar itu bayar lagi 10.000 per orang nanti di atas. Kalau parkirnya bisa ke atas atau harus Bisa. Oh, bisa. Dekat stasiun Radio Malabar. Oh iya. Bisa. Ke Sungai Curug, Goa Belanda, Camping Ground, ada Wisata Kopi itu udah include dari sini. Udah ikut. Tiketnya di-scanin dulu di depan. Oh, di-scan boleh? Makasih. Terima kasih.
Jadi harga tiket masuk ke kawasan Wana Wisata Gunung Puntang ini yaitu sebesar 25.000 per orang dan untuk kendaraan roda 4 sebesar 12.000 per kendaraan. Untuk detail harga tiketnya kalian tinggal pause aja videonya, oke? Nah, setelah melewati jembatan yang ada di depan ini, kalian tinggal belok kiri aja untuk menuju ke Taman Kopi Guntang. Tapi berhubung sekarang masih sekitar jam 9 pagi, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke situs Radio Malabar. Karena untuk waktu check-in di Taman Kopi Guntang itu kan nanti jam 2 siang. Jadi ya hitung-hitung sambil nunggu waktu check-in sekalian menghabiskan waktu di sekitar stasiun Radio Malabar. Yuk, buat kalian biar nggak penasaran, ikutin terus videonya. Halo. Halo. Dan untuk akses jalannya walaupun nggak terlalu lebar, tapi tenang aja traveler. Jalan yang untuk menuju ke atas ini udah dibikin satu arah. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian papasan sama kendaraan lain. Nggak lama kemudian, akhirnya kami sampai juga di area parkir situs Radio Malabar. Dan berhubung hari ini adalah hari weekend alias hari Minggu, jadi jumlah pengunjung yang datang hari ini cukup ramai. Kira-kira ada hal menarik apa aja ya yang ada di situs Radio Malabar Gunung Puntang? Biar kalian gak penasaran, mari kita explore. A few moments later. Dan ya, setelah berjalan beberapa menit, kami merasa ada sesuatu yang aneh traveler. Yang kami tuju itu adalah area Gunung Puntang yang ada situs Radio Malabar yang lapangannya luas dan ada cafe Berg Gunung Puntang. Tapi setelah dilihat kayaknya kami salah jalan deh. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke atas, di mana di sana itu ada sumber suara yang agak cukup rame. Kayaknya yang bener itu ada di atas deh. Jadi kita lanjutin dulu perjalanannya menuju ke pintu masuk Berg Gunung Puntang. Dan setelah jalan kaki yang cukup melelahkan dari bawah sana, akhirnya kami sampai juga di depan pintu masuk Nagara Puntang. Oh ya, saya tadi lupa buat ngasih tahu kalau Berg itu adalah nama kafenya ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke area stasiun Radio Malabar, saya mau ngasih tahu dulu nih. Ternyata di atas ini tuh ada area parkir yang cukup luas dan muat kendaraan banyak. Jadi saran saya buat kalian yang mau berkunjung ke sini, kalian parkirnya di atas aja. Dan ini dia suasana pagi hari menjelang siang di stasiun Radio Malabar. Jadi buat kalian yang hobi foto-foto ataupun sekedar dokumentasi, harap turunkan sedikit ekspektasi kalian ketika berkunjung di hari weekend.
Karena hampir dari setiap sudut tempat ini tuh banyak orang yang lagi foto-foto. Jadi kalau saya pengen foto-foto tuh jadi males gitu rasanya. Buat kalian yang mungkin punya jiwa petualang, kalian juga bisa nyobain camping di area stasiun radio Malabar. Dan untuk rate harga camping di sini itu mulai 300.000 sampai 1 jutaan, tergantung besar tenda yang kalian sewa. Kemudian untuk fasilitas pendukung lainnya seperti colokan listrik, kalian nggak perlu khawatir karena di setiap kafling tenda ini udah disediain 1 colokan per masing-masing tenda. Terus di area belakang dari area camping ini juga tersedia toilet, yaitu 1 toilet pria dan 1 toilet wanita. Dan untuk kebersihannya sendiri sih menurut saya toiletnya cukup bersih, cuman untuk aroma toiletnya menurut saya masih kurang sedap gitu. Kayaknya perlu ditingkatin lagi deh untuk kebersihannya. Buat kalian yang mau tahu lebih detail soal camping di sini, kalian bisa cek akun Instagramnya Nagara Puntang. Sekarang saya mau lanjut dulu ke area cafe karena nggak afdol kalau kesini nggak ngopi-ngopi santai sambil menikmati apa ya menikmati suasana inilah. Walaupun ukuran kafenya kecil, tapi menu yang ditawarkan menurut saya cukup lengkap, mulai dari varian minuman, makanan, snack, dan makanan berat juga ada. Dan untuk detail harganya kalian tinggal pause aja videonya. Satu lagi informasi yang nggak kalah penting nih traveler. Di sini disediakan meja dan juga kursi lipat buat para pengunjung. Tapi jika di hari weekend biasanya meja kursi lipatnya itu nggak mencukupi. Jadi mendingan buat kalian yang datang ke sini bawa sendiri kursi lipat. Atau misalkan kalian nggak bawa kursi lipat, kalian juga bisa manfaatin area buat lesehan kalau misalkan cuacanya cerah. Atau misalkan kalian nggak pengen lesehan, pengen ngadem di bawah pohon juga boleh banget. Yang penting kalian tetap jaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Mungkin segitu dulu kali ya buat video review di area stasiun radio Malabar alias Nagara Puntang. Sekarang saatnya saya akan menuju ke penginapan yang sudah saya nanti-nantikan, yaitu Taman Kopi Guntang. Tuh harusnya yang baru datang tuh muter kan ke sana kan? Oh, naik. Yuk. Oh ya teman-teman, setelah meninggalkan area stasiun radio Malabar, saya juga baru ingat kalau ada satu tempat yang belum saya kunjungi, yaitu Goa Belanda. Nah, penasaran kan gimana kondisi Goa Belanda yang ada di Nagara Puntang? Kita cek bareng-bareng kayak apa. Karena sebelumnya saya juga belum pernah ke sini dan ini adalah kali pertama saya ke sini, jadi cukup penasaran juga sih Goa Belanda itu kayak apa. Buset, yang bener. Tingginya 170. 165 meter menurut sejarah penyimpanan komponen peralatan stasiun. Lorong gua tersebut kurang lebih panjangnya 1 km dan siapapun yang berhasil menjelma sampai Curug Siliwangi konon akan mendapatkan sesuatu yang menarik. Kok nggak ada lampunya ya? Udah ada. Assalamualaikum. Salam dulu dong. Iya, Assalamualaikum. Wah, becek bro. Nah, ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Oke traveler, dengan alasan keselamatan akhirnya saya nggak memberanikan diri untuk masuk ke dalam Goa Belanda. Karena setelah saya lihat-lihat dalamnya itu gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali dan jalurnya itu cukup becek. Apalagi kami datang ke sini nggak ada peralatan yang mendukung safety gitu ya, kayak helm gitu misalnya sama senter. Jadi mendingan saya melanjutkan perjalanan menuju ke Taman Kopi Guntang. Akhirnya saya sampai juga di area resepsionis Taman Kopi Guntang. Nah, di sini kalian harus konfirmasi dulu ke petugas resepsionisnya sekalian melakukan pelunasan jika kalian belum melunasi pembayaran.
Nanti setelah itu kalian baru diperbolehkan masuk untuk diantar ke area villa ataupun tenda glamping kalian. Oke? Mana ini parkirnya? Oh ini kita nginepnya yang di sini ya? Ini di sini tuh. Kita parkirnya di mana? Nggak ada yang ngarahin. Di sini. Coba nanti tanya dulu, ada petugasnya di sana. Terus ya? A few moments later. Untuk kesan pertama saya datang ke sini sih cukup puas ya dengan pelayanan dari staffnya. Staffnya ramah, terus helpful banget ketika menerima kami saat akan check-in. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini kami akan check-in di glamping tipe Kaliandra. Nah, untuk lebih detailnya kalian ikutin terus videonya, nanti akan saya spill detail interior dan juga semua area yang ada di Taman Kopi Guntang. Oke? Dan ini dia glamping tipe Kaliandra. Di dalam sini tersedia 4 buah kasur single bed lengkap dengan fasilitas selimut dan juga handuk. Kemudian di atas bantal ini tersedia 4 buah colokan, jadi masing-masing kasur dapat 1 colokan yang berguna banget buat kalian yang hobi rebahan sambil ngecas gadget. Kemudian di sini juga kita dikasih amenities yang cukup lengkap, 4 buah sampo, 4 buah sabun, dan 4 set dental kit. Untuk entertainmentnya kita disediakan 1 buah TV ukuran 20 atau 22 in gitu ya, koreksi kalau salah, dan masih menggunakan antena indoor digital. Nanti kita coba TV-nya bisa maksimal atau enggak. Kemudian bergeser sedikit, di sini tersedia teko listrik dan juga 4 botol air mineral. Terus di sini kita disediakan 4 buah gelas, 4 buah cangkir, dan dikasih 4 saset teh, terus ada 8 saset gula sama 4 saset kopi. Ya cukup lah ya, walaupun datangnya berdua tapi semuanya tetap dikasih masing-masing 4 pieces sesuai dengan kapasitas tenda ini. Kemudian di bawah meja TV kita disediakan juga tempat sampah. Oh ya, untuk penerangan di dalam glamping ini sih menurut saya cukup lah ya, karena ya ciri khas glamping itu lampunya emang agak remang-remang. Terus di atas teras juga nanti ada lampu, nanti kita nyalakan malam-malam. Kemudian di samping tenda glamping di sini terdapat area lesehan ataupun gazebo yang sudah dilengkapi dengan meja kecil. Terus di samping gazebo-nya ini juga terdapat keran air bersih teman-teman. Jadi kalian misalkan mau bersihin alat masak ataupun peralatan makan kalian bisa langsung di sini. Tapi untuk sabun cuci piringnya kalian bawa sendiri ya. Untuk glamping Kaliandra, kalian diberikan 2 buah kunci traveler. Yang pertama kunci untuk tenda glamping, kemudian yang kedua kunci untuk akses kamar mandi. Jadi setiap tenda glamping punya akses private ke kamar mandinya masing-masing sesuai dengan nomornya. Nah, karena saya nomor 1, berarti saya kamar mandinya yang nomor 1. Dan inilah fasilitas kamar mandi yang ada di glamping Kaliandra. Di sini sudah menggunakan sistem shower, kemudian ada rak baju atau pakaian, dan untuk toiletnya menggunakan kloset duduk. Oh ya, di sini juga udah dilengkapi water heater, jadi kalian kalau mau mandi nggak usah takut kedinginan. Oke traveler, selanjutnya kita ke area parkir roda 2. Nah, untuk parkir motornya di sini udah dilengkapi dengan atap ataupun penutup, jadi motor kalian nggak kehujanan. Dan lokasinya ini ada di samping musola. Nah, untuk musola ini ukurannya cukup besar traveler, dan areanya ini cukup bersih dan juga terawat. Mantap lah pokoknya. Oke, sekarang kita lanjut ke area kafenya Taman Kopi Guntang. Dan kesan pertama saya masuk ke sini, nuansanya oke banget traveler. Apalagi nih kafenya berada persis di tepi sungai dan ada juga pertunjukan live musik. Dan lagi-lagi dikasih fasilitas colokan. Makin tambah betah kan lama-lama di sini.
Habis dari kafe, kita langsung lanjut ke restonya Taman Kopi Guntang. Kita lihat ada menu apa aja yang ada di restonya Taman Kopi Guntang. Nah, untuk resto Taman Kopi Guntang ini sistemnya prasmanan ya traveler, jadi kalian bisa bebas milih lauk yang kalian suka. Tapi untuk kayak bakso, mie ayam, dan lain-lain itu nanti nggak prasmanan ya, itu diantar. Walaupun di sini banyak pilihan menu, tapi ujung-ujungnya kami pesennya mie ayam bakso. Ya karena suasananya juga mendukung banget sih, gerimis dan juga suasananya cukup dingin. Jadi ya mie ayam bakso kayaknya lebih menggoda deh. Dan beginilah suasana sore hari di resto Taman Kopi Guntang. Dingin, syahdu, dan juga lagi-lagi colokan. Semakin sore hujannya ternyata semakin deres teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini emang enaknya tuh nyeduh kopi panas sama ditemenin gorengan. Oh ya, nanti malam rencananya kami akan makan malam di restonya Taman Kopi Guntang. Jadi kita lanjut lagi videonya nanti malam, oke? Oke, masih dari Taman Kopi Guntang, dan ini dia suasana malam hari di glamping tipe Kaliandra. Oh ya, sekarang saya sedang berada di toilet nomor 1, 2, dan 3. Dan untuk toilet nomor 4 sampai dengan nomor 7 sebenarnya isinya sama aja sih, cuman beda di layoutnya aja. Toiletnya itu menghadap ke samping. Dan semua toilet yang ada di glamping Kaliandra sudah dilengkapi dengan water heater. Cuman karena water heaternya ini pakai tabung gas, kalian harus hemat-hemat volume air yang dipakai. Karena kalau udah dipakai agak lama, biasanya tuh air panasnya nunggunya tuh lama gitu. Yang di depan saya ini adalah glamping Kaliandra nomor 3, dan di sebelah kanannya lagi itu glamping Kaliandra nomor 2. Tapi karena lampunya nggak dinyalain jadi kurang kelihatan gitu ya. Terus yang ini adalah nomor 4, di sebelah kirinya lagi itu nomor 5, dan yang agak ketutupan itu nomor 6 dan 7. Nanti kita cek juga dari belakang aja ya, karena dari depan tadi nggak terlalu kelihatan. Nah ini dia nomor 6 dan nomor 7, jadi paling jauh dari toilet itu nomor 6 dan nomor 7. Kemudian di belakang glamping Kaliandra di sini ada area komunal yang cukup luas, cuman kok malam ini kayak sepi banget gitu. Jangan-jangan malam ini yang nginep cuma saya doang. Masih bisa order nggak? Setelah kami nyampe di depan kafe, ternyata kafenya itu udah tutup teman-teman. Padahal Ya, sekarang makanya baru dulu. jam sekitar setengah 8 malam. Karena setahu saya operasionalnya itu mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi ternyata belum nyampe jam 8 kafenya udah tutup. Yaudah deh, kalau gitu kita akan keluar dari area Taman Kopi Guntang buat nyari makanan ataupun apa aja lah. Mungkin jajan kalau misalnya ada. 1 hour later. Akhirnya kami bisa makan malam juga teman-teman. Tadi kami makan di warung itu tuh, yang lokasinya tuh persis di samping pintu masuk Taman Bougainville. Ya beginilah kalau misalkan pergi glamping tapi kurang persiapan. Karena kami pede banget dan yakin kalau misalkan malamnya itu bisa makan di resto ataupun di kafenya Taman Kopi Guntang. Tapi nggak nyangka aja tadi sebelum jam 8 kafenya udah tutup. Jadi saran saya sih buat kalian yang glamping ke sini lebih baik bawa stok makanan yang banyak ataupun bawa alat masak buat kalian misalnya malam butuh masak bikin mie instan ataupun cemilan gitu sih. Oke, kita sekarang balik lagi ke tenda, istirahat, besok pagi kita lanjut lagi. Kopi. Gelap cuy, gelap-gelapan. Mana lampunya nggak ada yang nyala. Pas kapan itu ada yang bikin video nyala.
Selamat pagi semuanya, masih di Taman Kopi Guntang. Hari ini adalah hari kedua saya di sini. Hari ini kita akan keliling-keliling area Taman Kopi Guntang. Dan sekarang saya baru tahu ternyata hari ini yang menginap di sini cuma kami berdua. Pantesan aja suasana di sekitaran kabin tuh nggak ada suara ataupun aktivitas pengunjung lainnya. Jadi kesempatan banget nih buat hari ini kita keliling-keliling tanpa mengganggu tamu yang lain, karena yang ada di sini cuma kami berdua. Nah, untuk jalan menuju ke Villa Pinus ini jalannya ada di seberang area cafe dan resto. Nanti kita jalan ke atas sedikit, kurang lebih 100 meter. Dan yang kelihatan itu adalah Villa Pinus nomor 1. Oke, sekarang kita akan mulai lihat-lihat ke area Villa Pinus yang ada di atas. Kira-kira Villa Pinusnya itu kayak apa? Oke, tonton terus videonya. Total untuk Villa Pinus yang ada di area Taman Kopi Guntang itu ada 7 villa, dan ini adalah Villa Pinus yang pertama. Terus kita jalan lagi ke atas, ini adalah Villa Pinus nomor 2. Terus di sebelahnya itu ada Villa Pinus nomor 3. Jadi pintu masuknya itu 1, tapi untuk akses 2 villa. Terus yang ini Villa Pinus nomor 4. Dan kita jalan lagi ke atas, ini adalah Villa Pinus nomor 5. Kemudian yang pelangnya ini ketutupan tanaman, ini nomor 6 dan juga nomor 7. Jadi nomor 6 dan nomor 7 itu juga aksesnya jadi satu, kayak yang nomor 2 sama nomor 3. Nah, enaknya untuk tamu yang menginap di Villa Pinus itu punya area parkir tersendiri. Jadi kalian gak usah bingung kalau misalkan kalian nginep di Villa Pinus, area parkirnya menurut saya sih masih cukup memadai. Dan berhubung hari ini gak ada tamu yang menginap di area Villa Pinus, jadi kami berkesempatan untuk mereview sedikit suasana di Villa Pinus Taman Kopi Guntang. Dan ini dia Villa Pinus tipe deluxe yang dilengkapi dengan 1 queen bed dan 1 single bed. Kesan pertama kami saat masuk ke dalam villa rasanya cukup menyenangkan karena interior yang serba kayu memberikan kesan hangat. Apalagi dengan adanya jendela dan pintu kaca yang cukup besar, memudahkan kalian menikmati alam terbuka dari dalam villa. Kemudian untuk perbedaan tipe deluxe dan tipe family hanya terletak di jumlah tempat tidurnya aja. Kalau untuk tipe family, jumlah single bednya itu ada 2, sedangkan untuk deluxe single bednya cuma ada 1. Sedangkan untuk fasilitas lainnya sih sama aja ya, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi lihat-lihat ke bagian depan villa. Nah, semua tipe Villa Pinus ini terdapat fasilitas deck yang ada di tepi sungai. Tapi menurut saya untuk deck yang ada di Villa Pinus nomor 4 ini kayaknya agak terjal gitu ya ke arah sungainya. Jadi buat kalian yang pengen main air di sungai kayaknya harus lebih hati-hati. Dan beginilah suasana di depan Villa Pinus nomor 4. Kayaknya kalau nginep di sini harus rame-rame kali ya. Setuju nggak? Oh ya, untuk semua Villa Pinus yang ada di sini sudah dilengkapi dengan tempat untuk bikin api unggun. Terus kalian juga dapat free 1 ikat kayu bakar. Sekarang kita bergeser ke Villa Pinus nomor 2 dan nomor 3. Kenapa saya tetap penasaran untuk mengecek ke sini? Karena di sini ada 2 villa yang berbeda tapi dihubungkan dengan 1 deck yang sama. Nah, kelebihannya jika kalian sewa 2 villa sekaligus, kalian tetap bisa terhubung dari 1 villa ke villa yang lain. Jadi jika diibaratkan villa ini adalah sebuah kamar hotel, ini adalah sebuah villa dengan connecting room. Ya kurang lebih gitulah ya kira-kira. Sekarang kita coba lihat ke bawah ke area deck Villa Pinus nomor 2.
Dan menurut saya deck Villa Pinus 2 dan nomor 3 ini adalah yang terbaik di antara Villa Pinus 1 sampai dengan Villa Pinus 7. Karena deck nomor 2 dan nomor 3 ini akses menuju sungainya itu lebih landai dan lebih mudah. Dan untuk arus sungainya juga nggak terlalu deras, nggak kayak yang tadi di Villa Pinus nomor 4. Jadi menurut saya recommended lah untuk Villa Pinus nomor 2 dan nomor 3. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk Villa Pinus tipe family juga hanya tersedia di Villa Pinus nomor 3. Oke, mungkin cukup segitu aja review Villa Pinusnya. Sekarang kita pindah ke area penginapan yang lain. Oke, selanjutnya kita akan jalan lagi ke area glamping tipe kayu manis. Glamping kayu manis 1. Kan kamar mandinya di sini nih. Untuk glamping tipe kayu manis ini sebenarnya sama aja yang dengan umum. tipe glamping Kaliandra, 9 cuman yang membedakan adalah letak kamar mandinya. Oh, 10. Untuk tipe kayu manis ini kamar mandinya bergabung jadi satu dengan tenda. 8. Jadi kalian nggak perlu repot-repot keluar dari tenda untuk menuju ke kamar mandi 9. gitu sih. Dan ini dia penampakan bagian dalam dari area glamping tipe kayu manis. Nah, bagian dalamnya ini belum di setup, jadi agak berantakan. Tapi kalau udah di setup kayaknya sih sama aja kayak tipe Kaliandra ya. Kemudian bagian kamar mandinya di sini kayaknya juga hampir sama aja kayak yang di tipe Kaliandra, cuman di sini dilengkapi dengan cermin dan juga wastafel. Nah, untuk yang di depan saya ini adalah tenda glamping kayu manis nomor 5, 6, dan nomor 7. Nah, sedangkan untuk 8, 9, 10-nya itu tadi yang pas awal kita masuk di deket glamping kayu manis nomor 1. Ya, jadi tendanya itu nggak berurutan. Oh ya, di depan tenda nomor 5, 6, 7 ini juga tersedia area komunal dan ada tempat untuk bikin api unggun. Dan untuk tenda glamping selanjutnya yaitu glamping tipe gadok. Nah, untuk tipe gadok ini sebenarnya masih tahap persiapan, jadi belum dibuka untuk umum. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kalau glamping tipe gadok ini sudah bisa dipesan untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Oke, sekarang kita lihat aja bagian dalam dari glamping tipe gadok. Nah, untuk tipe gadok ini memang masih dalam tahap finishing, jadi area tendanya tuh sekarang masih belum rapi. Kemudian untuk posisi kamar mandinya untuk tipe gadok ini ada di bagian dalam tenda, sama kayak yang di tipe kayu manis. Cuma bedanya ada di akses pintunya aja gitu. Sekarang kita lihat bagian depan dari glamping tipe gadok.
Nah, untuk area depan ini pemandangannya tuh nggak ada nggak ada sungai yang mengalir di depan tenda. Jadi pemandangannya tuh mengarah ke area komunal yang ada di amplifier. Tapi tenang, di belakang tipe gadok ini masih ada aliran sungai kecil yang mengalir. Jadi kalian tetap bisa dengar suara air gitu. Untuk perbedaan dari tipe gadok dan kayu manis, ada yang bisa tahu nggak apa bedanya? Perbedaannya itu terletak di pintu masuknya teman-teman. Untuk tipe gadok ini pintu masuknya sudah menggunakan pintu kayu seperti yang di tipe Kaliandra. Sedangkan untuk tipe kayu manis, dia akses masuknya masih menggunakan resleting. Kalau menurut saya pribadi sih lebih enakan pakai yang pintu kayu ya, karena nggak ribet gitu, lebih praktis aja rasanya. Glamping tipe gadok ini baru tersedia 4 unit aja teman-teman. Dan kayaknya sih selanjutnya akan ada pembangunan juga di samping gadok nomor 4. Oke, selanjutnya kita akan ngecek untuk tipe villa lagi. Dan ini adalah yang terakhir, yaitu tipe villa Cemara. Villa Cemara ini baru tersedia 2 unit dan udah bisa dipesan untuk liburan Natal dan Tahun Baru 2024. Ya, untuk Villa Cemara ini konsepnya itu paling beda. Dia itu bukan tipe riverside ataupun samping sungai, jadi suara aliran air di sini tuh sangat minim banget. Tapi untuk kalian yang suka ketenangan, keheningan, kayaknya sih ini lebih cocok ya, karena di sini tuh lebih sunyi, nggak terlalu terganggu sama suara aliran sungai. Oh ya, karena kami nggak punya akses masuk untuk ke Villa Cemara dan ini juga masih dalam tahap pembangunan, jadi kita cukup lihat di bagian depannya aja ya. Dan juga untuk pemandangan di sini adalah yang paling luas karena posisinya itu yang paling tinggi. Nah, untuk Villa Cemara ini kemungkinan sih kedepannya bakalan terus bertambah karena yang di depan saya ini juga masih dalam proses pembangunan. Dan setelah selesai berkeliling, kami lanjutkan untuk sarapan. Nah, sarapannya ini biasanya diantar ke tenda sekitar jam 7 sampai jam 7.30. Dan untuk varian menu sarapannya sih standar ya, yaitu nasi goreng. Nah, untuk nasi gorengnya ini ada telur ceplok, terus ada 2 potong nugget, terus timun dan juga selada. Nah, paling ditambahin kerupuk sama saus. Udah sih gitu aja. Oke traveler, bagaimana pendapat kalian setelah menonton video tentang Taman Kopi Guntang? Tadi kita sudah berkeliling melihat beberapa tipe penginapan mulai dari glamping kayu manis, Kaliandra, dan juga tipe gadok. Kemudian ada juga 2 tipe villa mulai dari tipe Villa Pinus dan juga Villa Cemara. Secara keseluruhan, Taman Kopi Guntang menurut saya tempatnya cukup menyenangkan, dan dari segi harga dengan apa yang kita dapatkan juga menurut saya sih cukup oke. Dan Taman Kopi Guntang juga bisa jadi alternatif liburan kalian untuk yang suka penginapan di tepi sungai. Selama ini kan di bagian Bandung sisi selatan yang paling terkenal itu adalah di area hutan pinus rahong. Nah, sekarang kalian juga punya alternatif lain selain pinus rahong, yaitu di Taman Kopi Guntang. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar Taman Kopi Guntang ataupun kalian mau berbagi pengalaman menginap di sini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Semoga video ini bisa memberikan referensi untuk rencana liburan kalian.